بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Alhamdulillah, jazakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Umdah. Kita masih pada bab yang ke-23, bab berzikir setelah salat. Setelah kita baca hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang menjelaskan kepada kita syariat bertakbir setelah selesai salat, dibaca dengan suara keras sebagai tanda selesainya ibadah salat. Juga telah kita baca hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu arba, zikir la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya yang juga menjelaskan tentang zikir berikutnya dari zikir-zikir yang dibaca setelah selesai salat. Qala al-mu'allif rahimahullah an Sumay, dari Sumay, nama orang Sumay al-Qurashi, Maula Abi Bakr bin Abdurrahman bin al-Harith bin Hisham, an Abi Salih al-Samman, dia meriwayatkan dari Abu Salih al-Samman, namanya Zakwan, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau menceritakan, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan bahwasanya orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kalangan muhajirin datang pada Rasulullah alaihi wasallam, faqal, seraya berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. Ya Rasulullah, orang-orang kaya kan, ad-duthur ay al-mal al-kathir. Ahli duthur, orang-orang yang memiliki harta yang sangat banyak. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang yang kaya yang memiliki banyak harta telah meraih ad-darajatul ula, derajat yang sangat tinggi, wal na'imul muqim, dan kenikmatan yang asli, dapat pahala banyak. Faqala, maka Rasul bertanya, wa ma zaka, kenapa kau demikian? Qalu, sahabat yang fakir tadi mengatakan, yusalluna kama nusalli, mereka salat sebagaimana kita salat. Wa yasumuna kama nasum, mereka berpuasa
sebagaimana kita juga berpuasa. Wa yatasaddaqun wa la natasaddaq. Mereka bisa bersedekah sementara kami tidak bisa bersedekah. Wa yu'tiqun wa la nu'tiq. Mereka bisa membebaskan budak sementara kami tidak bisa. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, afala u'allimukum syai'an, maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu, tudrikuna bihi man sabaqakum, engkau akan mengejar orang-orang yang mendahului kalian, wa tasbiquna bihi man ba'dakum, yang dengan itu engkau akan mendahului orang-orang setelah kalian. Wala yakun ahadun afdala minkum, dan tidak ada lagi seseorang yang lebih afdal dibandingkan kalian, illa man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali seseorang yang berbuat seperti perbuatan kalian. Ini kata Rasul ketika dilapori oleh para sahabat yang fakir. Laporannya bukan mengeluh tentang fakirnya, bukan mengeluh tentang miskinnya, tapi kalah ibadah dengan orang-orang yang banyak harta. Maka Rasul memberikan satu kesempatan ilmu kepada mereka, suatu amalan yang kalau mereka kerjakan akan mampu mengejar ketinggalan orang-orang dahulu mereka dan akan melampaui orang-orang setelah mereka. Barakallahu. Tidak ada lagi yang lebih afdal daripada mereka kecuali orang-orang yang beramal sama dengan amal mereka. Kalau mereka menjawab, bala ya Rasulullah, mau ya Rasulullah. Rasul mengatakan, tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmaduna dubura kulli salatin salatan wa salatina marratan. Kalian bertasbih, bertakbir, bertahmid setiap kali selesai salat fardu 33 kali. Tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali setiap selesai salat. Masya Allah. Amalan ini kata Rasulullah SAW bisa mengejar ketinggalan martabat, mengejar martabat yang diraih oleh orang-orang kaya yang tidak mampu diraih oleh orang-orang miskin. Dikejar dengan cara banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Qala Abu Saleh, berkata Abu Saleh rahimahullah menceritakan riwayat ini, faraja'a fuqara'ul muhajirin ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu kembali lagi orang-orang fakirnya muhajirin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqalu, mereka mengeluh lagi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Ya Rasulullah, teman-teman kita yang punya harta banyak itu mendengar apa yang kami kerjakan. Fa'alu mislah, lalu mereka pun mengerjakan yang semisal itu. Bagaimana dia Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha." Itu adalah fadilah Allah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Gimana gitu? Gimana lagi? Mereka mengamalkan sebagaimana kemanfaatan, ya sudah, itu fadilahnya orang kaya. Mereka mengejar semua pahala puasa, pahala sedekah, pahala siam, pahala sedekah, pahala bebaskan budak, plus pahala zikir juga. Terus gimana lagi? Ya kalah kalian sebagai orang yang fakir, sebagai orang yang miskin, kalah dengan orang kaya yang banyak hartanya, yang banyak mengamalkan amal-amal tadi. Qala Sumay, berkata Sumay sang rawi, fahaddatsu ba'da ahli bihadzal hadits. Saya pun menyampaikan kepada sebagian keluargaku dengan riwayat ini. Faqal, dia mengomentari, wajimta, salah kamu dalam meriwayatkan. Innama qal, Rasul itu bersabda, tusabbihullaha 33. Engkau bertasbih kepada Allah 33.
wa tahmadullah salasan wa salatin, engkau bertahmid kepada Allah 33, wa tukabbirullah salasan wa salatin, engkau bertakbir kepada Allah 33. Kalau yang pertama tadi kan tasbih, takbir, tahmid 33. Sayangannya gimana ya Pak? Sayangannya yang penting 33. Sayangan yang kedua gabung tasbih, takbir, tahmid, terus diulang-ulang sampai 33. Salah, ya betul tasbih dulu 33. Terus setelah itu tahmid 33. Setelah itu takbir 33. Dipisah. Karena Sumai faraja'tu ila Abi Saleh. Saya pun kembali kepada Abu Saleh dunia. Fadzakartu lahu dzalik. Saya pun menyebutkan kepada beliau masalah ini. Fa'akhadha biyadi. Beliau pun mengambil tanganku. Faqal sambil mengajari aku, "Qul," ucapkan, "Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah. Allahu Akbar wa subhanallah walhamdulillah." Ucapkan Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, hatta tablugha min jami'ihinna, hingga engkau mencapai dari seluruhnya tadi salatan wa salatin 33. Nanti digabungkan jadi satu. Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, satu. Terus ulang sampai 33. Kalau yang di atas tasbih dulu 33, tahmid 33, takbir 33. Baik. Indah. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh muallif rahimahullah untuk menjelaskan kepada kita di antara zikir yang kita baca setelah selesai salat ialah bertasbih, bertahmid, bertakbir 33 kali. 33 kali. Sekarang bagaimana caranya? Apakah digabung? Apakah dipisah? Hanya itu saja atau ada penambahannya? Jawabannya barakallahu fikum, ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada ikhtilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan digabung lebih afdal. Tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, terus digabung namanya. Ada lagi mengatakan dipisah. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Pendapat yang rajih barakallahu at-taghyir bainaha. Boleh memilih barakallahu. Pola ini bisa digabung, bisa dipisah-pisah. Ya bisa Anda melaksanakan subhanallah, 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 subhanallah sampai 33. Alhamdulillah, 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 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah 33. Boleh. Boleh pula dengan cara jamak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sampai 33. Tidak ada masalah. Semuanya diperbolehkan dikarenakan sama-sama dicontohkan oleh Ar-Rasul dan juga salafus saleh rahimahumullah taala. Kemudian apakah hanya ini? Apakah ada penambahan tahlil? Apakah ada penambahan tahlil? Jawabannya barakallahu fikum, terkait dengan zikir ini, tasbih, takbir, tahmid dan tahlil, ini kesimpulannya ada beberapa kaifiyah. Kesimpulannya ada beberapa kaifiyah. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa. Kesimpulannya ada beberapa kaifiyah. Kaifiyah pertama. Tasbih 33 kali. Tahmid 33 kali. Takbir 33 kali. Total 99. Kemudian dia mengucapkan yang ke-100 tamamul mi'ah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia rawahu Muslim. Di dalam Sahih Muslim. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya begitu.
Alhamdulillah, 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 alhamdulillah 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar 33. Terakhir membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang pertama, ini disebut dalam Sahih Muslim. Wadah ini. Baik. Yang kedua, kaifiah yang kedua, mengucapkan tasbih 25, mengucapkan tahmid 25, mengucapkan takbir 25, total 75. Begitu ya. Kemudian setelah itu mengucapkan la ilaha illallah sekali. Tadi 76. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim. Di sallallahu 25. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 25. Allahu Akbar, Allahu Akbar 25. Setelah itu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu disebut dalam Sahih Muslim. Baik, mana yang afdal? 33 atau 25? Mana yang afdal? Jawabannya? 33. Kenapa? Itu yang masyhur gitu ya. Saya dapat. Dikarenakan sama-sama sahih. Disebutkan sama-sama di dalam Sahih Muslim. Barakallahu. Maka tidak ada yang lebih afdal. Tapi kita boleh memilih salah satunya. At-tahlil. Sama-sama sahih. Sehingga boleh 33 terakhir tahlil, boleh 25 terakhir tahlil. Boleh yang ini, boleh yang ini. Sama-sama ditentukan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sama-sama sahih juga. Kaifiah yang ketiga. Kaifiah yang ketiga, membaca 3 ini: tasbih, tahmid, takbir, tasbih. Sama 33 dengan beberapa kaifiah. Yang pertama, membaca masing-masingnya tasbih, tahmid dan takbir 33. Ketemunya 99. Ma'ruf. Apa yang disebut? Masing-masing dibaca 11. Masing-masing dibaca 11. Subhanallah, subhanallah 11. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 11. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 11. Total 33. Ini disebutkan dalam Bukhari. Ini yang dipahami dari hadis yang tadi kita baca. Tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin salatan wa salatina marrah. Semuanya boleh, tidak ada masalah. Di 33 masing-masingnya, ketemunya 99, atau masing-masingnya 11, ketemunya 33 saja. Boleh. Kaifiah yang keempat, semuanya 33. Kecuali takbir 34. Ketemunya 100. Takbir subhanallah, subhanallah, subhanallah 33 kali. Tahmid alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 34 kali. Total 100. Kaifiah terakhir, barakallahu, dibaca 10. Yaqul salasata asharan. Masing-masing dibaca 10.
tasbih 10, tahmid 10, takbir 10. Ini kaifiyat zikir, tasbih, tahmid dan takbir. Khulasah dari semua riwayat yang ada, semua keterangan yang ada diringkaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu'ul Fatawa. Semuanya boleh, semuanya bisa kita lakukan. Ada yang cuma tasbih, tahmid, takbir saja, ada boleh ditambah dengan tahlil. Barakallah. Oleh karena insyaallah ini menunjukkan kemudahan Islam. Di dalam beramal itu tidak satu cara. Terkadang dalam sebuah amal dikasih beberapa cara, dikasih beberapa pilihan supaya dia bisa memilih mana yang lebih ringan bagi dia, mana yang mudah bagi dia, dan juga supaya tidak bosan. Kadang ini, kadang itu, ini boleh, itu boleh, itu boleh, dalam semua riwayat yang sahihah. Barakallah. Ini inti pembahasan bab ini, barakallah, atau riwayat ini berkait dengan masalah tasbih. Dan disebutkan di sini keutamaannya. Bertasbih tadi, tasbih, tahmid, takbir dan tahlil tadi disebutkan keutamaannya bisa mengejar keutamaan orang-orang yang sebelumnya sudah mendapatkan sekian banyak fadilah amal, terutama amal sedekah dan amalan membebaskan budak yang tidak mampu dikerjakan semua orang. Aku kejar itu dengan banyak sedikit yang kita. Barakallah. Keutamaan yang kedua, barakallah, orang-orang yang berzikir seperti ini yang dicontohkan dari salah satunya, dikatakan sebagai orang yang paling afdal. La yakunu ahadun afdalan. Dikatakan sebagai orang yang paling afdal, kecuali kalau ada orang lain yang beramal yang serupa, sama-sama paling afdal. Lebih afdal dari semua kita. Nah, sehingga amal ini barakallahu juga merupakan perkara Islam. Amalan yang bisa dilakukan oleh siapapun, baik yang fakir, ataupun yang miskin, ataupun yang sedang, ataupun yang kaya, atau yang kaya raya, atau semua pihak bisa mengamalkannya dalam keadaan besar fadilah. Besar fadilah. Juga khusus diamalkan oleh orang yang fakir, orang yang miskin, dalam rangka untuk mengejar fadilah yang telah diraih sebelumnya oleh orang-orang kaya yang beramal. Allahumma shalli. Halo. Baik. Hadis ini barakallahu diambil faedah oleh para ulama kita, fadilah jadi orang banyak harta. Fadilah ahli zuhud, keutamaan orang-orang yang memiliki harta banyak. Disebutkan di sini pengakuan orang-orang fakir muhajirin, para sahabat yang hartanya banyak itu meraih ad-darajatul ula, derajat yang paling tinggi, dan meraih an-na'imul muqim, kenikmatan yang sangat abadi. Fadilah orang-orang yang hartanya banyak. Namun barakallahu yang disebutkan dalam riwayat ini bukan semata-mata orang yang hartanya banyak, tetapi orang yang hartanya banyak, orang yang kaya raya dan banyak amalnya. Mereka sholat sebagaimana fakir sholat, mereka puasa sebagaimana miskin puasa. Tetapi mereka menggunakan harta bendanya untuk amalan-amalan yang tidak mampu dikerjakan orang miskin. Mereka sedekah, yang miskin disedekahi, gitu ya. Mereka memberikan budak sementara yang miskin tidak mampu. Disebutkan dalam riwayat yang lain, mereka bisa berumrah, ya'tamirun. Yang miskin tidak bisa umrah kecuali kalau dia ada orang. Nah gitu ya. Ada orang ya walaupun tidak punya apa-apa ya cangking gitu ya, apa juga. Orang yang kaya mampu berhaji, yang miskin mampu berhaji. Jadi kalau biasa orang lagi mampu lagi. Kalau nggak demikian tak mampu.
Orang-orang yang kaya mampu untuk berjihad dengan hartanya. Yang miskin tidak mampu. Yang miskin ya paling dengan fisiknya. Kalau yang kaya dengan hartanya bisa, dengan fisiknya bisa. Dari sini orang kaya lebih afdal daripada orang miskin. Ini yang disebut dengan al-ghani syakur, orang kaya yang banyak bersyukur kepada Allah. Orang kaya yang menggunakan harta bendanya untuk kepentingan ibadah kepada Allah yang tidak bisa dikerjakan oleh orang-orang fakir. Afdal ya, barakallah. Gitu ya. Jadi kalau orang kaya ibadah, orang miskin dan ibadah, menang mana ini? Menang yang kaya. Kenapa? Kenapa? Dikarenakan orang kaya mampu beribadah dengan perkara-perkara yang tidak mampu dikerjakan orang miskin. Nah, Allah. Gitu ya. Ada orang kaya dia ahli ibadah, ada orang miskin ahli ibadah. Mana di Allah? Hah? Hah? Orang miskin. Itu kenapa? Ya, dia banyak ibadahnya. Dikarenakan fadilah itu bukan dari harta. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kaya ahli ibadah, yang miskin ahli maksiat. Jadi fadilah mana? Ya jelas orang kaya yang ahli ibadah jauh. Jauh banget sudah keutamanya melampaui orang-orang miskin. Sudah kere, sudah miskin, ahli maksiat lagi. Allah sudah jatuh ditimbang beton lagi. Allah pantangan sangat korban kita teriak gitu ya. Allah sudah miskin, sudah sengsara di dunia, sengsara dunianya. Allahumma sengsara pula agamanya. Nauzubillah. Demikian kondisi dia terus sampai dia mati di atas maksiat, di atas dosa, atau mungkin tahu dia penyimpangan yang mengerikan. Sengsara dunia, sengsara nah, cuman ada istilah di kalangan para ulama terkait dengan orang kaya ahli ibadah dan orang miskin ahli ibadah. Ada apa? Lebih utama mana orang kaya yang bersyukur ataukah orang miskin yang bersabar? Nah, itu istilah panjang di kalangan para ulama. Ada milih mana, Pak? Kaya, Masya Allah. Ada milih mana? Yang kaya, Masya Allah. Ada milih mana? Milih miskin. Kenapa? Sabar susah. Syukur juga susah loh. Banyak orang kaya tak bersyukur itu. Banyak pula orang miskin yang bersabar. Itu istilah panjang. Saya dibahas khusus oleh para ulama tentang masalah ini. Masalah khusus panjang dan lebar beberapa semua argumentasinya dalam masalah ini. Yang kaya-kaya disebutkan keutamaan hadis yang sangat banyak tentang orang kaya. Banyak itu keutamaan. Yang miskin juga begitu. Banyak riwayat yang menjelaskan keutamaan orang miskin yang bersabar. Sudah banyak. Ada kewajiban. Saya bingung nih mana yang wajib. Allah musta'an. Yang rajin para kewajiban ialah, yang rajin para kewajiban ialah dikembalikan kepada kondisi kita masing-masing sekarang ini. Yes. Jadi menurut saya tidak usah membahas teori. Karena masing-masing punya fadilah. Yang kita bahas kondisi realnya. Kita sekarang orang kaya atau miskin? Kita sekarang orang kaya atau miskin? Ya dirincikan tergantung kondisi masing-masing. Kalau kita ternyata ditakdirkan oleh Allah, diberi kemudahan oleh Allah menjadi orang kaya, orang yang memiliki harta yang sangat banyak, maka kita harus berusaha menjadi orang kaya yang bersyukur. Maksud, jangan miskin naik. Akhirnya semua harus buang sama dia. Rumahnya buang, harta buang, mobil buang, semua buang. Miskin aja tidak sabar. Tidak, bukan begitu yang namanya agama.
Nah, demikian prinsipnya. Ketika kita menjadi orang yang kaya, dikasih kemudahan kalau sudah jadi orang kaya, ya diupayakan supaya bersyukur. Begitu pula sebaliknya ketika kita ditakdirkan menjadi orang miskin, susah cari penghasilan, sudah banting sana, banting sini, ternyata ya nggak lancar-lancar rezekinya, belum ditakdirkan mudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya menjadi orang miskin yang menyabar. Sabar tanya, ibadah juga banyak, semakin mempeng, semakin semangat. Dia miskin di dunia, mudah-mudahan kaya di akhirat. Kayak gitu ya. Barakallahu. Yang paling enak itu kaya di dunia, kaya di akhirat. Kayak gitu ya. Kalau semua orang boleh pilih, pilih yang ini. Semuanya milih, yang mana? Kaya Pak. Yang penting bersyukur. Masya Allah. Di dunia kaya bersyukur. Di akhirat dapat surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Jadi masalahnya banyak. Orang yang sudah punya kemampuan harta dilarang untuk buang-buang harta supaya miskin. Tapi orang yang fakir, yang miskin, dianjurkan untuk mencari pekerjaan, untuk mencari maisha supaya terangkat ekonomi. Gitu ya? Allah ya. Jadi gimana? Jadi ambon kan saya kan? Kembali kepada ilmu kita masing-masing. Kembali kepada ilmu kita masing-masing. Nah, Wallahu ta'ala shawab. Masya Allah. Ada yang mau tanyakan lanjut? Tinggal hadis dalam bab ini. Oke. Iya. Ada yang lain wow. Jadi ringkasnya kalimat duburatul salat, duburatul salat yang namanya dubur itu kan belakang sesuatu. Kalau kubur itu depannya sesuatu, cara bahasa Arabnya. Duburatul salat di belakang setiap kali salat. Itu dua pengertian. Ada yang memanakan sebelum salam, ada yang memanakan setelah salam. Yang rajih para pemirsa sesuai dengan konteksnya masing-masing riwayat. Barakallahu. Ada suatu amalan, tamam, dibaca atau dikerjakan sebelum salam. Jadi yang kita bahas kemarin terkait dengan masalah doa. Tasyahud, ada tasyahud, ada sholawat, ada ta'awudz dari 4 perkara. Setelah itu ada doa yang kita kehendaki. Ini disebut duburatul salat. Dalam ya, dikarenakan siyaqul hadis, konteks periwayatannya itu tertib dengan tasyahud, dengan sholawat, dengan ta'awudz, maka doa di sini bukan setelah salam, tapi sebelum salam. Jadi sehingga ada syariat berdoa sebelum salam dengan doa apapun yang kita inginkan. Para pemirsa itu di akhir sholat sebelum salam. Ada pula yang diamalkan setelah selesai salam. Seperti zikirin, zikirin secara ini, bertakbir, bertakbir. Kemudian yang ini hadisnya Mughirah bin Syu'bah, yaqul fi tubul salat, yang sebelumnya kita baca. Kemudian sekarang ini tasbih, tahmid dan segala macam. Ini semuanya yang dipahami oleh para ulama setelah selesai salam. Makanya dalam bab az-zikri aqibus salat, bab berzikir setelah selesai salat. Jadi yang lain, sehingga ada kalanya dipahami sebelum salam, ada kalanya dipahami setelah salam, tergantung konteks riwayatnya.
Dan itu dijelaskan oleh para ulama. Ada kalanya pula diamalkan dua-duanya. Bisa diamalkan sebelum salam, bisa diamalkan setelah salam. Di antara contohnya doa yang diajarkan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu bisa dibaca sebelum salam atau setelah salam. Sehingga tergantung konteksnya masing-masing. Gimana Pak? Pengertian bergantian lain waktu atau pada waktu yang sama? Lain waktu. Iya, subuh kayak dia pertama, zuhur kayak dia kedua, asar lain lagi, maghrib lain lagi. Lah, nggak ada masalah. Jadi nggak harus monoton itu aja. Oh enggak. Ini kaifiyah dalam satu tempat. Zikir setelah selesai salat yang disuruh milik. Salat kayak iftitah. Kayak doa iftitah. Satu mata iftitah dalam salat. Ada iftitah yang A, ada yang B, ada yang C. Silakan pilih. Boleh yang ini, boleh yang ini, boleh yang ini. Ada penjelasan penjelasan Al-Quran maka jangan dibaca. Jadi kalau kita ini kita pikir imam dapat dikit lagi berbaca atau ada ayat-ayat Al-Quran. Imam kita diam jika kita mendengar kita dengar ini selesai salat tidak? Ya, selesai salat. Baca Quran Pak? Baca gimana? Ya ada ayat Quran yang mana? Ayat apa coba? Ayat kursi. Kalau ayat kursi ada syariatnya. Ayat kursi dibaca sesuatu. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Itu juga ada syariatnya dibaca. Anda dengar yang lainnya? Hah? Artinya ketika berzikir itu nafsi-nafsi, dewe sendiri-sendiri. Dalam konteks bukan saat berzikir. Misalkan sekarang ini, nggak lagi taklim, kita lagi kumpul-kumpul begitu. Ada yang baca Al-Quran, baca dengan suara yang keras. Ya harus diam. Imam kita diam, imam kita dia menghentikan bacaannya. Karena kita ada perbincangan penting misalkan. Atau misalkan di mobil, atau nyetel TV merotal. Dua kemungkinan, imam atau diam. Jadi semuanya khusyuk, dia mendengarkan merotal, yang sopir sambil nyopir, yang lain duduk sambil mendengarkan merotal. Atau kalau kita mau bincang-bincang, matikan dulu. Dimatikan, baru ngomong jadinya. Tahu ya? Tapi kalau ketika zikir selesai sholat, nafsi-nafsi sendiri-sendiri, bukan makomnya ketika itu baca Al-Quran, bukan makomnya. Kalau seandainya, sholat ya, ada orang mojok baca Quran keras, yang lagi zikir, saya kata kursi, Pak, keras Pak. Baca Quran Pak? Iya, jangan pada zikir. Jadi ingat baik-baik, dia yang baca, kita sebab baik-baik, atau sambil dia diam, dan dia kita yang lagi berbicara ada berzikir kepada Allah Subhanahu. Tapi makamnya sebagai salat belum makam berzikir, bukan makam membaca Al-Quran. Nah, iya nafsi, tidak ada zikir jamaah ini. Zikir nafsi, tak boleh zikir jamaah ini. Nah, gimana Pak? Mengenai itu zikir tadi kan ada hal kursi lagi boleh tak? Lain-lain membaca dari sana
Saat apa itu? Saat takbir dan tahmid itu. Sepengetahuan saya, tambahan yuhyi yumit bukan pada saat takbir, tahmid dan tasbih. Tetapi itu bacaan sendiri ketika zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang yang di sunan riwayat dibaca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Pagi, subuh, sore, salat. 100 kali. Itu riwayat yang lain. Itu sepengetahuan saya dengan kata-kata yuhyi wa yumiit bukan saat selesai salat ketika berbicara dengan takbir, tasbih dan tahmid. Itu pengetahuan para rasul. Sehingga yang diamalkan ya dengan tambah itu. Dengan tambah itu. Di masjid-masjid kan ada. Tapi setelah kalimat tahlil kan, jadi dibaca satu kali setiap sholat setelah itu syukur. Kalau syukur sih baca 10 kali atau jadi setelah tahlil tadi, jadi setelah kita baca takbir, tasbih, tahmid ya. Kan dilengkapi dengan tahlil. Nanti ada bacaan yang tersendiri berarti. Iya, setelah itu. Tersendiri 10 kali. Iya, 10 kali atau 1 kali. Ini mungkin 10 kali atau 100 kali. Sekali enggak? 10 atau 100 kali. Nah. Barakallahu. Lanjut, satu lagi riwayatnya. Gimana? Ayat pada sholat itu kita sholat pagi dan sholat subuh itu tidak semua sholat ayat pada sholat subuh dan sholat berapa kali? 10 kali. Tapi itu artinya bukan satu rangkaian dengan takbir, tasbih dan tahmid. Iya, itu yang saya tahu. Misalnya yang tetapi itu dibaca 100 kali untuk zikir pagi dan petang. Untuk zikir pagi dan petang. Tidak digabung kan? Hah? Yang tadi saja, itu lain sendiri. Jadi prakteknya kayak tadi itu. Jadi dia baca subhanallah, Yahudika, alhamdulillah, Yahudika, terus la ilaha illallah, la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100. Terus dia baca lagi dengan tambahan yuhyi wa yumiit untuk maghrib dan subuh, 100 kali untuk zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang. Yang saya tahu. Wallahu a'lam. Satu hadis lagi yang keempatnya. Qala al-muallif rahimahullahu taala an Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam shalla fi qamisatin laha a'lam. Bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam pernah sholat menggunakan khamisah. Khamisah itu kain. Laha a'lam yang memiliki corak-corak. Alam, ini gambar-gambar bukannya bernyawa. Ada gambar-gambarnya. Corak juga bahasanya. Gambar bukan gambarnya bernyawa. Fanadhara ila a'lamiha nadratan. Ketika itu beliau sempat memandang sekali kepada alam-alamnya itu, tanda-tandanya itu. Falamma sharafa, ketika beliau selesai salat, qala, beliau berkata, "Idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahl." Bawa pergi kain ini kepada Abu Jahl. Wa'tuni bi ambijaniyati Abi Jahl, dan bawakan kepada aku ambijaniyah Abu Jahl. Ambijaniyah itu kain dengan tanpa tanda, dengan tanpa corak. Kenapa? Fa innaha alhadni anifan an salati. Sebab khamisah tadi, kain bertanda tadi itu melalaikan aku barusan dari salatku.
Di sini barakallahu fikum padanya terdapat banyak masalah. Yang terpenting ialah dibahas masalah khusyuk. Al-khusyuk. Barakallahu. Hadis ini menerangkan kepada kita tentang anjuran khusyuk dalam sholat dan meninggalkan segala sesuatu yang bisa mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Baik sesuatu itu adalah baju yang kita kenakan, atau sesuatu yang kita hamparkan, atau yang di depan kita, atau sekitar kita yang bisa mengganggu kekhusyuan sholat. Ini dari tindakannya Rasul ketika lagi salat, ada baju yang belum pakai, ada pertanda kekhusyuannya, langsung dikembalikan. Jangan yang dari yang polos. Dengan khusyuk dan menghindarkan segala sesuatu yang mengganggu kekhusyuan kita. Sekarang masalahnya, apa hukum khusyuk dalam sholat? Apa hukum khusyuk dalam sholat? Khusyuk itu yakni fokus, betul-betul dia tadabbur, fokus dalam sholat. Itu khusyuk. Kalau tumainah gerakan, lain ya. Gerakannya itu tenang, tidak harus buru-buru. Kalau tumainah hukumnya wajib. Yang dibahas sekarang kekhusyuan dalam sholat. Apa hukumnya? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Azuri? Sunnah. Kenapa sunnah? Dalilnya mana? Kalau sunnah berarti kalau tidak khusyuk, tidak apa-apa. Lagi sholat, kepikiran, nyonya lagi di mana gitu ya, kepikiran pekerjaan, kepikiran apa begitu, kadang ada masalah lah. Melayang-layang gitu sholat gitu. Khusyuk hukumnya wajib atau sunnah? Kenapa wajib? Karena kalau nggak khusyuk sholat kita nggak diterima. Sebentar, dalilnya mana? Dalilnya mana? Kalau nggak khusyuk nggak diterima, dalilnya mana? Nah, apa lagi? Gimana Mas Ibn? Saya Ibn, khusyuk itu wajib atau sunnah? Sunnah pakai. Dalil yang menunjukkan sunnahnya. Kok dikatakan tidak wajib? Gitu ya. Gimana saudara? Hadis ini dari sisi mana? Pada katakan tidak wajib. Gitu ya, Masya Allah. Hadis ini yang menjelaskan khusyuk itu tidak wajib, tapi sunnah wajib. Dikatakan sunnah kenapa? Dalam riwayat ini Rasul sholat menggunakan kain yang ada corak tanda-tandanya. Beliau melihat sekilas terganggu. Beliau mengatakan tadi ini baju tadi melalaikan aku dari sholat. Artinya apa? Terganggu kekhusyukan. Dalam riwayat ini Rasul tidak mengulang lagi sholat. Tidak juga susah. Tidak pula yang lain. Artinya apa? Ketika ada orang sholat kemudian terganggu kekhusyukannya, entah dengan bajunya atau dengan apa gitu, tidak khusyuk dia, maka sholatnya sah, tidak harus diulang selama rukun-rukun sholat, kewajiban-kewajibannya terpenuhi. Kenapa dikatakan muakkad ya? Ditekankan sekali. Dikatakan fadilah besar bagi orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Besar fadilahnya. Dan dikatakan sunnatun muakkad. Sunnah yang sangat khusyuk dalam salat. Tapi tidak wajib.
Ini pendapat jumhur ulama. Paham ya? Kalau dikatakan sunnah nggak wajib, berarti ketika ada orang yang sholat Allahu Akbar, khusyuk dia, bersama khusyuk, tiba-tiba terganggu sholatnya itu. Lewat pikiran pekerjaan, lewat masalah apa, tahu-tahu melihat karpetnya, kok baru ya karpetnya, nah gitu ya. Apalagi begini ada kolamnya, ada ikannya, kemudian mana ikan segala macam, terlalaikan dari sholat dan segala macam. Karena itu semua tidak membatalkan sholatnya, tidak membatalkan sholatnya. Sah sholatnya, yang penting rukun-rukunnya terpenuhi. Bahwa ini ya. Jadi harus khusyuk, sangat dianjurkan kalau ini. Muncul pertanyaan sekarang, apa hukumnya memejamkan mata dalam sholat untuk khusyuk? Allahu Akbar, merem, supaya khusyuk, merem. Gimana Pak Jani? Tidak boleh. Khusyuk kan sunnah muakkad. Ini upaya untuk mendapatkan sunnah muakkad. Nah ya dia Allah Akbar dan kita tapi merem. Kalau dengan kiri ya kalau terus dia normal tapi mata terpecah. Supaya apa? Supaya semakin khusyuk, semakin tadabbur, semakin tafakkur. Gimana? Tidak boleh. Dalil yang mengatakan tidak boleh. Nah, ya, pandangan dia ke bawah. Dia tidak ke atas, ke bawah. Tapi dia merem. Terbuka apa ya? Dalilnya yang menunjukkan terbuka, harus terbuka. Ada riwayat barangkali kejadian peristiwa. Di sini. Pernah lihat pakai ibadah? Pernah lihat pakai ibadah? Loh, orang ngerti. Majusi apa Yahudi? Penyembah api. Soalnya merem lah kakak api ini lah. Nah, tidak tahu punya padam dan ngerti dia baca kayak gitu. Yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi itu perbuatannya orang-orang Yahudi. Saya terkait dengan bab ini ada perincian. Hukum asal sholat tidak boleh sambil terpejam. Dari sekian banyak riwayat disebutkan bahwasanya Rasul dan para sahabatnya ketika sholat tidak terpejam matanya. Di antaranya para sahabat ketika sholat zuhur disebutkan dalam Bukhari Muslim, mereka mengetahui Rasul membaca ketika zuhur dengan goncangnya jenggot beliau. Syirah bilih hati. Disebutkan dalam Bukhari Muslim. Dari hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu arba. Ada yang tanya, apakah Rasul membaca dalam sholat zuhur? Terasa, iya dia baca. Oh dari mana? Dikatakan syirah bilih hati. Kan goncang dikatakan bacaan, komat kabutnya pikir. Kalau belum merem, jika kelihatan Rasul baca, tidak kelihatan jenggotnya beliau. Menunjukkan apa? Mereka melihat, memandang. Sama misalnya ya. Yang lainnya lagi, ketika Rasul sedang sholat, tiba-tiba ada anak kambing mau lewat, dia langsung masuk ke depan, di belakangnya. Dia belum merem gini ya, kayak tak ada yang lewat. Dan yang terpenting hadis ini, fanadhara ila a'lamiha nadratan. Dan dari ini Rasul memandang tanda atau corak pada batas itu. Lihat. Artinya apa? Tidak terpecah. Paham ya? Maka ini hukum asal, tidak boleh terpecah. Kecuali kalau
di tempat sholat itu banyak sekali perkara-perkara yang mengganggu kebutuhan sholat. Ketika itu ya kita pesan supaya khusyuk, supaya nggak ketemu dengan Arab. Mau jodoh? Mau jodoh Pak ya? Apa dia Pak ya? Sholat menghadap ke arah selatan Arab. Di depan kita ada tulisan Asmaul Husna. Ini loh Pak. Lihat secara jauh-jauh. Ini loh. Ada Asmaul Husna. Ada kolam. Gitu ya. Kalau dulu masih ada ikannya, kan gitu ya. Antum kalau di sini, Allah Akbar. Kalau antum melek ke bawah lihat ikan, naik ke atas sedikit, baca Asmaul Husna. Ya Pak ya? Yang ini caranya, nggak usah jauh-jauh. Artinya apa? Terganggu maksudnya. Kalau terganggu, maka boleh kita bersama. Allahu Akbar. Tunduk ke bawah sambil memejamkan mata supaya jangan sampai terganggu dengan hal yang lain yang melurus. Tidak ada masalah. Itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya Zadul Ma'ad. Itu kondisional. Itu yang salah ya. Atau kita lagi sholat di musola terminal. Sholat kan banyak orang lewat. Nah sudah sholat sambil sejam mata supaya jangan terganggu dengan orang lewat. Apalagi jenis yang lain. Sholat di mana lagi? Di mana tuh? Ya kalau sepi ya, kalau sembel nggak usah besar. Menurut ketinggalan itu diperbolehkan untuk memejamkan mata. Baik. Dalam riwayat ini barakallahu diperbolehkan bagi seseorang yang salat untuk memandang sesuatu pada tubuhnya dia. Nazara ila syai', memandang sesuatu pada bagian dia, entah pada bajunya atau pada lehernya atau pada bajunya atau apa, itu dia boleh. Yang dilarang ialah noleh dalam sholat, entah noleh ke atas atau noleh samping. Kalau boleh lagi, tidak boleh. Itu nas pelarangan yang disebutkan dalam hadisnya Rasulullah SAW. Adapun tindakan Rasul dalam riwayat ini, beliau memandang pada corak baju tadi itu bukan noleh. Jadi memandang pada bagian tubuhnya beliau. Allahu Akbar. Salat memandangi bakunya, memandang jenggotnya. Apalagi imam ada mic-nya gini ya. Allahu Akbar, memandangi mic-nya. Terkadang kok melengsir gitu ya, betulkan sama dia, itu tidak ada masalah. Jangan riwayat itu. Yang tidak boleh ialah menoleh, iltifat, noleh begini, atau naik, bentar, bentar Pak. Itu pembahasan berikutnya. Karena apa hukumnya orang yang lagi sholat melirik dengan ujung matanya? Bukan dari kepalanya, karena begini dia. Kira ujung matanya, Allah Akbar. Saya mengharapkan Allah Akbar. Ujung mata saya melirik pada kali. Oh, itu tarhib, namanya. Karena apa hukumnya melirik tadi? Bukan melihat, melirik gitu ya, memandang dengan ujung mata. Jawabannya para itu boleh kalau ada sesuatu hasil terjadi di zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan riwayatnya dalam kitab Zadul Ma'ad oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, ketika beliau mengirim seseorang mata-mata untuk memata-matai kaum musyrikin, berangkat tepat menghadap ke arah kiblatnya Rasul. Salat Allahu Akbar sambil ujung matanya memandang ke arah perginya tadi putusnya beliau sampai hilang.
Di sini disebutkan oleh mereka boleh apabila untuk sebuah haji. Itu berbeda dengan menoleh. Sama ya. Kalau melirik, wajah tetap ke bawah atau ke depan, tidak kemana-mana. Tapi ujung matanya ya bergerak arah ke bawah. Kalau noleh, wajahnya ya bergerak. Noleh tidak boleh, baik noleh ke kanan, ke kiri atau ke atas itu tidak boleh. Tapi kalau melirik, apalagi itu sebuah hajat, diperbolehkan. Misalnya, atau sholat Allahu Akbar, bawa anak-anaknya antum yang masih setahun, 2 tahun gitu ya, tapi nanti sudah jadi Allahu Akbar. Taruh depan, pergi dia lari. Itu mau nggak mau ya matanya harus melirik. Sholat, khusyuk, melirik. Mana yang sudah hati ini? Duh, kok mengerikan? Dia menuju ke arah tengah turun, ini bisa berundung ini. Kalau membahayakan, boleh dipatahkan langsung dikejar orang. Nah ini ya, masih aman. Melirik, teruskan sholatnya. Melirik lagi aman, terus begitu, nggak ada masalah. Itu lihat ini. Kalau mengucapkan ya, belum hafal saya jelaskan ini. Belum. Tenang Pak. Baik. Masalahnya yang saya kita angkat di sini ya Pak, terkait dengan pakaian dalam salat. Yang afdal di dalam salat itu pakaian yang tidak mengganggu kekhusyuan salat kita. Yang paling afdal yang polos, tidak ada corak, tidak ada tanda dan segala macamnya. Dengan tindakannya kembalikan kain ini kepada Abu Sa'id. Katakan ambijaniyah yang polos. Karena yang bercorak segala macam membuat saya lalu. Kalau seandainya menggunakan yang bercorak, maka diusahakan tidak sampai mengganggu kekhusyuan. Betul ya? Kalau ganggu, jangan. Itu mengurangi khusyuk Rasul. Salat menggunakan kaos atau gambar apa namanya? Gambar apa ya? Hah? Ada gambar bola. Gambar bola. Hah? Oh, kaos bola. Ini orang kebal-bal atau sholat ini? Ya, sholat-sholat misalkan ada gambar gedung tinggi. Dan segala macamnya. Iya Pak, pasti harus coba itu Pak. Pasti itu Pak. Itu diusahakan khusus. Diusahakan. Abal polos supaya tidak mengganggu kekhusyuan di dalam sholat. Gimana Pak? Ngomong, silakan. Kalau mengucapkan tapi yang tak boleh itu dari saat dia harus salah. Tapi kalau jika ada saat mereka misalnya katakan tadi mengucapkan takbir Allahu Akbar itu mengucapkan mata besar. Apakah itu juga dilakukan? Kalau Semacam refleks ya, tidak ada masalah. Tapi kalau menjadi sebuah kebiasaan dan mesti begitu, itu betul dalil. Karena hukum asal yang namanya salat harus terbuka matanya. Nah ya makanya tadi kalau refleks tidak ada masalah. Jadi dia kalau takbir setelah refleks itu merem dia matanya itu. Kamu kok merem? Mana sih nggak merem kok? Tapi itu merem. Iya refleks, apa lagi? Tapi kalau ini kalau takbir harus merem ini, harus merem. Allahu Akbar merem. Terus play. Itu namanya kan mengkhususkan rutinitas harus pakai hal ini. Dan tidak ada hal ini. Hanya kalau refleks tiba-tiba begitu tidak ada masalah. Itu ya. Allah ya. Hukum asalnya sambil buka mata, kecuali tertentu kondisinya yang mengharuskan dia menutup mata untuk kekhusyuan dalam salat. Ada lagi yang menanyakan?
Salah. Kaget ya? Tadi ya. Ada terkait dengan pandangan wajahnya orang sholat barakallahu fikum, yang afdal memandang ke tempat sujud. Disebutkan dalam riwayat Muslim. Ketika dia memandang lurus ke arah imam sudah diperbolehkan. Yang nggak boleh ketika dia memandang ke arah atas. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan insyaallah pada pertemuan yang berikutnya kita membahas bab yang ke-24 tentang masalah jamak salat insyaallah. Ana qul hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.